total sampai hari ini adalah 9.085.911 rupiah. Kemudian yang kedua, ini ada permintaan dari tim panitia. Tim panitia ini terdiri dari dosen-dosen muda dan Bapak, kecuali saya. Jadi Ibu dan Bapak dosen muda ini mengusulkan di akhir acara Pak Imam bisa mempresentasikan sedikit programnya begitu secara sekilas, karena beliau ini sudah mengumumkan akan maju ke dalam pemilihan ketua IAGI. Jadi, terima kasih Pak Erwin. Ya, kami minta kesediaan Pak Imam nanti setelah Pak Denny presentasi, setelah sesi pertanyaan selesai untuk bisa mempresentasikan singkat saja, barang 10 menit gitu maksimum. Insya Allah ya, siap. Ya, Pak Mirzam sudah bisa dimulai ya ini ya? Bisa Pak Erwin. Nah, silakan. Jadi mungkin dari Pak Mirzam ada yang perlu diumumkan lagi? Silakan. Baik Pak Erwin, terima kasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu kita semua. Saya mewakili panitia penyelenggara webinar Geologi Tim Menyapa Sulit Sentul Negeri. Terima kasih atas dukungannya dan partisipasinya. Tidak terasa sudah berjalan sampai pertemuan yang kelima. Jadi Bapak dan Ibu mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa kegiatan ini digagas pertama sebagai silaturahmi untuk ITB dengan sivitas lingkungan di sekitar ITB. Kedua, ini sebagai jembatan untuk kita lebih dekat ke masyarakat. Dan yang ketiga itu dalam rangka kita berkontribusi dalam rangka penanganan COVID-19. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi selama ini. Pak Denny, kemudian para dosen geologi yang saya hormati, para sesepuh, terima kasih sudah hadir yang ini. Tanpa Bapak Ibu semua, kegiatan ini tentu tidak berjalan dengan lengkap. Baik, mungkin saya tidak banyak-banyak, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Erwin, saya kembalikan lagi ke Pak Erwin sebagai moderator. Baik, terima kasih. Layar akan saya share screen ya. Nanti setelah layar terlihat, Pak Denny bisa langsung memulai presentasi. Baik, layar saya sudah terlihat dengan baik, Ibu dan Bapak? Sudah, Mas. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Denny untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Pak Mirzan, Pak Erwin, moderator, ya, dan Bapak Ibu, para guru besar, serta para peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah judul yang sengaja saya buat. Ini bukan kuliah, saya tidak mengajari Bapak Ibu sekalian, lebih hebat dari saya, tapi ini berdasarkan pengalaman dan pemikiran yang selama ini saya exercise sendiri dengan teman-teman terbatas dalam kaitan dengan penataan wilayah. Angkat dari pengalaman saya juga, saya pernah jadi Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, dan sebagai orang yang sangat bertanggung jawab terhadap RT RW, RDTR se-Jawa Barat ketika itu. Nah, ini barangkali nanti ada ajakan lebih kepada dialog. Saya juga mohon pikiran-pikiran Bapak Ibu sekalian agar hasilnya nanti saya bisa estafetkan juga kepada pengganti saya di Jawa Barat dan juga secara nasional dengan jejaring Kepala Bapeda se-Indonesia. Nah, saya ingin menyoroti mengenai hidrogeologi di dalam penataan wilayah dan kota secara berkelanjutan di
Indonesia tentunya. Tentu saja hidrogeologi adalah bagian dari geologi. Saya inginnya itu tadinya geologi, tetapi saya tidak menguasai karena banyak bidang yang harus dipelajari. Jadi saya hanya sebagian kecil saja yang ingin saya jelaskan. Silakan Pak Erwin. Ya, bentar Pak. Ya. Nah, pengalaman saya dalam bekerja selama 8, hampir 9 tahun ruang di Jawa Barat, 1 provinsi, kemudian 27 kabupaten kota, dan juga memandu teman-teman kepala Bappedas Indonesia karena saya pernah jadi ketua Bappedas Indonesia selama, dan saya pernah menjadi juara perencanaan nasional 6 tahun berturut-turut ya. Jadi ini saya ingin best practice saja saya sampaikan. Kesimpulan saya sebenarnya satu ini gitu ya. Perencanaan ruang di Indonesia itu masih minim memperhitungkan faktor geologi. Jadi faktor geologi dianggap sebagai seperti psikotes gitu ya. Jadi setelah dites tes kemampuan dasar, kemampuan bidang gitu ya, kalau jadi dosen itu tes gitu. Ya. Nah, nanti kalau ada bencana ya diselesaikanlah nanti kalau ada bencana gitu. Banjir. Kalau ada longsoran, longsoran. Kalau materialnya kurang, baru nanti gitu. Saya mencuplik barangkali lebih baik kalau saya bilang please look before you build. Ini sering dikatakan oleh para ahli di dunia ya. Nah ini sampai hari ini itu bukan hanya masalah tidak mau ke arah geologi, tetapi juga payung hukum di negara Indonesia ini memang belum mengarah kepada fisik kebumian yang mendalam. Ya, slide berikut Pak Erwin. Nah, saya lihatkan dulu mengenai tren di dunia yang menyebabkan kita semua harus berpikir berlanjutan ya. Jadi mengenai sustainable development ya yang di-create sudah lama itu sejak tahun 2015 ya. Sering menampilkan slide ini. Saya bangga dengan Indonesia karena Indonesia itu negara dengan populasi penduduk keempat di dunia. Jadi saya sedang menunggu yang paling banyak itu adalah penduduk dari Cina, kemudian di India, lalu Amerika, kemudian Indonesia yang keempat. Nah, sebagaimana Bapak dan kita semua mengetahui, Cina memiliki warna tersendiri di dalam pembangunan negaranya, termasuk pengetahuan sains dan teknologinya. Sudah sering menyampaikan sesuatu yang pokoknya pertama di dunia ya. Dengan katakanlah tahun lalu saya mendengar di berita bahwa India itu mendeklar negara di dunia pertama yang pemasokan listrik bandara internasionalnya dari solar cell, itu ya, dan berani mendeklar gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Amerika jelas berbagai hal ya, hidrogeologi juga sangat berkembang. Nah sekarang tinggal tunggu Indonesia gitu. Jadi ini sebetulnya tantangan yang saya ingin adalah negara yang penduduknya hampir 260 juta lebih gitu ya. Nah, bagaimana ini populasi yang banyak itu pasti banyak akan proses urbanisasi, banyak membutuhkan ruang, banyak membutuhkan rumah, air untuk minum, untuk industri dan lain-lain. Ya, silakan Pak Erwin. Berangkat dari itu dengan sustainable development itu fenomena yang berkembang ini menurut Criado ya, Criado itu bahwa ke depan itu urbanisasi makin besar ya dari waktu ke waktu. Ya, seperti contoh di dekat di kita ya di Kota Bandung itu sebetulnya laju pertumbuhan penduduknya itu normal saja ya. Di urbanisasinya
Di kawasan Bekasi, industri yang dikenal 2.400 lebih pabrik dan industri di Bekasi, itu kalau penduduknya lajunya hanya sekitar 1,1% begitu. Tapi urbanisasinya bisa 4 kalinya. Nah, jadi menyebabkan sebagai contoh di Indonesia maupun di Jawa Barat, banyak sekali pertumbuhan kota itu kebetulan karena didorong oleh desakan populasi yang luar biasa meningkatnya. Nah, di Indonesia jumlah penduduk di perkotaan 55%, hampir 138 juta. Dan ini itu juga data 2018 menjadi sebuah kondisi yang akan mendorong geologi di dalam perkotaan semakin besar. Nah, oleh karena itu di dalam kaitan dengan geologi, ya kita semua para geolog perlu memastikan bahwa kita bisa mendukung pembangunan dan pengembangan kota atau wilayah atau kawasan-kawasan ekonomi khusus, ya sesuai dengan pembidangan masing-masing, tercapai sebuah kondisi yang sustain. Ya, nah ini di slide berikutnya disampaikan. Inilah ada Sustainable Development Goals ya, yang dikenal ada 17. Nah, di bidang air mungkin saya akan soroti sekarang hanya nomor 11 saja, mengenai Sustainable City and Communities. Di dalam literatur ya, jadi kalau mau merancang sebuah daerah itu, maka peruntukan wilayah perkotaan itu pada dasarnya ada 7 yang harus diperhatikan. Itu adalah kawasan pemukiman, kedua kawasan industri dengan bermacam industrinya, ketiga kawasan ruang terbuka, ya di Indonesia sering ditambah menjadi ruang terbuka hijau, dan pertanian, ya kawasan pertanian, kemudian kawasan publik dan perkantoran, sosial, dan yang terakhir di sebuah kawasan ada industrinya, ada pemukimannya, ada pemerintahannya, dan lain-lain. Nah, inilah di dunia klasifikasi. Jadi, berbagai kebutuhan parameter geologi, bukan hanya hidro saja, itu agar kita bisa mengarahkan untuk mengkondisikan agar perencanaan ketujuh hal ini menghasilkan sesuatu yang baik dan memiliki sebuah harapan kita inginkan, yaitu komputer. Nah, baru digulirkan juga 12 ya, di mana tadi Sustainable Development itu tahun 2015. Nah, dari ini saya mencoba berdasarkan pengalaman 8 hingga 9 tahun yang lalu itu, saya melihat bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang itu sangat minim sekali aspek geologi mengenai fisik kebumian lah, ya fisik kebumian. Jadi umumnya sebagaimana di sebelah kanan ya Pak Erwin, tolong saya bicara dari kanan ke kiri saja. Jadi biasanya kalau menata ruang itu yang pertama yang dicari adalah basisnya ekonomi. Jadi kalau ada ekonomi, maka tata ruangnya segera dirancang. Ya, kemudian masalah sosial, kependudukan, ya, termasuk kultural, termasuk hubungan dengan luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah aspek politik. Ya, sering ingin pemekaran gitu ya, bawa spanduk memekar gitu. Jadi bukan direncanakan dulu baru pemekaran, itu sering adalah berawal dari spanduk, ya tidak diperhatikan, mungkin juga alasannya merasa berbeda suku bangsa atau secara historis. Nah, setelah jadi itu baru ya sering ingin pemekaran jadi kabupaten, jadi provinsi, itu baru dirancang belakangan. Ya, nah saya ingin menambahkan mengenai aspek fisik, ya.
Ini di dalam textbook sudah ada. Nah, tetapi aspek fisik yang di dalam textbook itu hanya topografi. Hanya land use map, ya. Land capability maps, ya. Jadi daya dukung, ya, daya dukung lingkungan umumnya. Urusan perpajakan. Mungkin ini ada blight area map, ya. Mungkin ini daerah-daerah yang kira-kira akan mati gitu ya, atau tidak akan berkembang pesat dan lain-lain. Nah, saya ingin mengelaborasi pengalaman ini, bagaimana kalau bersama-sama kita munculkan mengenai parameter fisik kebumian, bukan sebagai parameter setelah terjadi tata ruang gitu. Setelah tata ruang, begitu ada bencana baru ribut. Gitu kan, ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mengajak kepada sebuah formula, mengintegrasikan aspek fisik itu, aspek geologi itu di dalam ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain, sehingga masuk di dalam formula perhitungan. Saya pikir misalnya Pak Lambo ini yang mendalami mengenai pemodelan, pasti memakai grid system. Nah, di dalam grid-grid itu, si parameter fisik kebumian itu sudah masuk di dalam perhitungan. Tidak. Itu di luar. Karena dianggap parameter geologi itu sesuatu yang statik. Nanti saja, gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak menyalahkan juga, karena memang lembaga-lembaga di kita itu, namanya juga misalnya bencana, itu namanya Badan Penanggulangan Bencana. Jadi dia baru bekerja harus bencana dulu gitu. Gitu. Badan Pemadam Kebakaran. Dia harus bekerja kalau kebakaran dulu. Jadi kalau ada dana dipakai untuk preventif kebakaran, itu tidak tepat. Preventif kebencanaan tidak tepat. Ya. Nah, ini yang saya ingin ajak, bagaimana merencanakan sejak awal, sehingga apakah itu hazard, apakah itu disaster, masuk di dalam komponen penataan ruang, ya. Nah, khususnya barangkali di hidrogeologi yang saya lihat. Silakan berikutnya Pak Erwin. Sejak lama ini di Direktorat Geologi atau Badan Geologi lagi itu selalu menyatakan ini, ya. Ada 7 kriteria geologi gitu. Nah, tapi 7 kriteria geologi ini belum masuk di dalam formula grid system tadi, ya, untuk penataan ruang, ya. Jadi masalah bentang alam, masalah kondisi tanah, fondasi, bahan galian, lalu di sini ada air permukaan, air tanah, saya lingkari di situ. Ada longsoran, ada juga gempa bumi, letusan gunung api, sesar, amblesan, dan lain-lain, ya. Mengenai juga pengetahuan untuk makaman, sampah. Nah, ini kita sudah merancang ini sudah lama sebetulnya, tapi tidak pernah lalu digiring kepada formula yang bisa disebandingkan dengan kriteria politik, ekonomi, sosial. Itu intinya, saya ingin mendalami itu. Nah, ini 7 ini Bapak-Bapak sangat berperan. Saya mungkin dengan Pak Lambok dan teman-teman, saya akan fokus di masalah hidrogeologi aja di nomor 3. Ya, ini juga baru awal, ya, belum bisa menjadi rujukan. Terus Pak. Nah, di slide berikutnya ini sejak dulu di skala Maybury, klasifikasi untuk peruntukan ruang bagi rekreasi, bangunan terstruktur perkotaan, pusat perdagangan, jalan raya, jalan, mungkin dulu belum ada jalan tol gitu ya, situ. Lalu juga sekarang pemukiman terhadap kedalaman muka air tanah gitu. Ini masih seperti ini, jadi belum merinci, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan aneh kalau di Indonesia ini jalan tol itu juga bulak belok, ya, melingkar-lingkar gunung gitu. Nah, kalau kita melihat di Eropa, barangkali itu jembatan itu bisa sampai berkilo-kilometer, di Korea, di Jepang. Jadi memang kalau
teknologinya dalam kalau memang ketemu gunung harus ada jalan tol, ya dibuat terowongan. Kalau ada lembah, ya dibuat jembatan panjang. Nah, kalau sekarang kan tidak. Kalau ada gunung, melingkar. Kalau ada lembah, diuruk. Tiap membangun jalan-jalan strategis, jalan-jalan tol itu, maka sekian gunung akan terbongkar. Lingkungannya juga akan tidak terjaga. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk mendalami ini. Termasuk kalau membuat terowongan nanti. Membuat terowongan ternyata batuannya beraneka ragam. Tanahnya dangkal. Nah, itu sudah seperti apa? Jadi harus disiapkan sejak sekarang. Silakan Pak Erwin. Pengalaman membuat sebuah peraturan daerah dan pengembangan metropolitan tumbuhan di Jawa Barat. Ini tahun 2014, kemudian dibuat berbagai kajian dan petanya itu sejak tahun 2011. Jadi 3 tahun. Ya, tetapi yang tadi saya sampaikan tadi, saya testimoni membuat ini karena saya ketuanya membuat ini. Jadi tidak bisa ya memasukkan parameter-parameter fisik kebumian karena memang formulanya ketika itu belum ada. Jadi ini bukan salah, tapi ini belum ada ketika itu. Dan sekarang saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian sebuah metode baru di dalam kaitan meter, termasuk parameter fisik kebumian juga bisa masuk. Sehingga nanti kira-kira hasil diskusi ini salah satunya saya akan menyatakan bahwa ini perlu disempurnakan dengan pendekatan yang baru. Ada di Jawa Barat ini sebagai contoh ada 3 metropolitan. Ya, di mana metropolitan itu yang pertama adalah metropolitan yang berdampingan dengan Jakarta, ya. Nah, itu yang biru dekat Jakarta itu metropolitan Bodebek Karpur. Jadi Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Ya, itu dengan pencirinya itu kawasan industri. Ya, karena di Jakarta maka akan ke sini. Kemudian metropolitan Bodebek Karpur itu dengan DKI Jakarta itu dirancang menjadi metropolitan kembar, ya, metropolitan kembar. Ya, versinya di Jepang dan di Korea dan setelah di Filipina, ya. Nah, itu tidak. Jadi sekarang itu pembangunan Jakarta, mereka selalu mengklaim Jabodetabek, gitu ya. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Jabodetabek. Nah, padahal di kenyataannya sekarang berdasarkan metropolitan itu Bodebek Karpur itu sudah metropolitan sendiri. Bapak sekalian, ini contoh metropolitan yang tidak dirancang. Ya, tiba-tiba sudah jadi saja Bodebek Karpur. Tiba-tiba sudah jadi metropolitan Bandung Raya. Tiba-tiba sudah terjadi Cirebon Raya. Nah, oleh itu nanti saya jelaskan, ini tidak dirancang metropolitan ini. Coba dan juga tidak berhasil merancang metropolitan berdasarkan tata ruang yang kita inginkan, gitu ya. Nah, tata ruangnya sudah ada, tapi tidak sesuai dengan yang saya ceramahkan hari ini. Silakan, Pak. Terus Pak Erwin. Nah, ini contoh. Mohon mundur dulu. Nah, dari kiri atas ini dari skenario tahun 2010 sampai tahun 2025, ya, sekarang sudah tahun 2020. Menunjukkan area metropolitan. Jadi kalau ini tidak dirancang dengan baik, ya, maka ini akan berkembang sendiri dan akan bergabung pada tahun 2025 itu Jakarta, Bogor, Bodebek dan Bandung Raya sudah jadi satu. Barangkali sudah ada gejala-gejalanya ya tahun 2020 nih, sekarang sudah mulai saya akan satu, ya, seperti itu. Nah, ini perlu kepakaran segera untuk supaya tata ruangnya menjadi lebih tepat, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sosial, ekonomi, populasi, ya, seperti itu. Silakan, Pak. Nah, jadi aspek geologi hidrogeologi ini belum secara optimal masuk di dalam proses assessment, ya.
Ini pengalaman yang saya sampaikan. Dan ini saya ingin memperkenalkan ada metode baru adalah NSMCE ya. Saya jelaskan metode ini. Silakan Pak Erwin. Nah, kalian, saya sedang membimbing Ulfa dan Saudara Imam di dalam kaitan dengan urban geology ini. Ini studi yang dilakukan di slide berikut. Nah, ini sejak 1970, jadi dicoba dibuatkan literatur sejak tahun 1970 ya sampai tahun 2018, 17-18 ya. Jadi ketika itu memang kalau dibaca berbagai literatur, geologi perkotaan itu sama dengan geologi lingkungan. Itu zaman-zaman dulu. Kemudian berkembang geologi perkotaan itu sama dengan geologi teknik. Dan akhirnya ternyata geologi itu menjadi sebuah kompleks ya. Jadi ada bencananya, ada kebutuhan material sampai air tanah pun juga kadang-kadang kita proses dewatering terus airnya di mana? Nah, di kita itu sering airnya dibuang gitu. Akhirnya diamankan dulu, nanti setelah selesai dikembalikan kan gitu. Nah, ini contoh, ini perkembangannya ya, jadi sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi makin kompleks ke sini. Terus Pak, dari 10 item ya di dalam studi literatur itu ada beberapa keywords. Itu di dalam geologi perkotaan. Yang pertama ada geologi itu sendiri. Lalu environmental geology, engineering geology, urban planning, ya. Nah, slide berikut. Nah, kemudian kata-kata kunci di dalam ini yang dominan akhir-akhir ini dari 285 artikel antara 1970 sampai 2018. Jadi di geologi itu sering mengeluarkan atau menyatakan keywordnya hydrogeology. Di dalam engineering geology itu adalah subsurface infrastructure, ya. Kemudian di dalam urban planning Pak itu Denny, adalah mohon maaf suaranya putus-putus Pak. Ya. Putus-putus Pak. Oke, sebentar Bu. Bagaimana sekarang Bu? Jernih kok. Ya, bagus. Sudah Ya. baik Pak, sudah lebih baik. Oke. Tadi 2 slide Ya. yang sebelumnya putus, ya. Ya. Jadi yang geologi itu hydrogeology yang munculnya. Nah, ini sesuatu yang saya coba ungkap hari ini. Kemudian kalau engineering geology itu biasanya orientasinya ke tunnel dan subsurface infrastruktur. Urban planning itu pendekatan multi criteria analisis. Ya. Ini yang SMC ini yang saya sangat sarankan ya berdasarkan pengalaman. Kemudian kalau hazard itu biasanya banjir dan lain-lain. Itu yang sering dimunculkan. Nanti kita lihat berikutnya. Silakan Pak Erwin. Ya. Nah, di dalam kaitan dengan studi saja literatur itu di dunia itu, saya ambil keywordnya yang hydrogeology. Itu ada yang garis-garis yang biru, ada yang kemudian ada yang hijau ya. Nah itu sering kalau di dalam pembahasan-pembahasan itu muncul hidrogeologi itu di berbagai aspek, di urban planning, di engineering geology, water management, di dalam subsidence ya, di dalam berbagai hal yang berkaitan dengan perkotaan itu. Oke, berikutnya Pak. Nah ini secara skematik ya, ada ahli ini ya karakteristik air tanah di perkotaan. Ini di perkotaan ini tentu air itu bisa datang dari air permukaan, bisa datang dari air tanah ya yang warna biru tuh dari bawah gitu ya. Itu memerlukan eksplorasi dan eksploitasi hidrogeologinya. Tapi juga kita harus hindari jangan sampai membuang limbah perkotaan itu ke dalam aquifer ya. Apakah itu langsung ke dalam aquifer atau lewat saluran ya.
ya, dan lain-lain. Nah, ini saya dalam beberapa waktu terakhir ini saya menggeluti gitu ya. Saatnya geologi itu sebenarnya masuk ke domain juga geologi forensik ya. Nah, ini contohnya terhadap pengerti ini gitu ya. Waktu dulu sekolah nih belajar itu ya, hydrogeologi forensik. Saya kira Bapak Ibu juga sering membaca geologi forensik itu sangat beraneka ragam ya. Nah, jadi kalau ada air tanah tercemar, kalau misalnya ngebor air janjinya 10 tahun, ternyata 6 tahun sudah kering, nanti dicari ini siapa yang salah atau kenapa dia salah seperti itu. Sama dengan terminologi forensik di bidang-bidang lain. Atau secara umum mengenai hidrologi forensik itu sangat berkembang di dunia ya. Berikutnya Pak. Nah, ini sebagai gambaran saja juga di dalam literatur mengenai perkembangan kota dengan air tanah. Nah, biasanya kota berkembang, ngambil airnya itu dari sebagian, bukannya dari air sungai, tapi dari air tanah. Maka akibatnya di gambar 1 itu mulai ada pemboran. Tanahnya menurun. Kota semakin besar ke arah kanan, maka pemborannya semakin banyak. Ya, kita tidak inginkan. Kemudian pengalaman itu ada kebijakan kota diakhiri saja, jadi tidak menggunakan air tanah, tapi airnya diambil dari pinggiran kota. Apakah itu mata air atau pemboran? Nah, ternyata di pinggir kota, di kotanya beres, tapi di pinggiran kota muka air tanah juga terlihat condepression-nya yang sangat besar juga gitu. Nah, ini sebenarnya untuk yang kita perlukan itu adalah bagaimana caranya menata ruang, memanfaatkan ruang agar kebutuhan air di kota itu bisa sustain ya. Nah, di sini saya mengintroduce ada 2 kata kunci yaitu water balance dan satu lagi water budget. Ini dalam perencanaan tata ruang ditanya ini water balance-nya gimana, water budget-nya bagaimana. Jadi kalau water balance itu menggunakan air sesuai dengan pasokan alamnya. Tapi kalau water budget memenuhi kebutuhan air di kota, silakan sumber airnya dari mana saja. Apakah dari air tanah, apakah kombinasi dengan air sungai atau membuat danau-danau buatan. Nah, itu gitu. Kriteria nanti itu saya ingin awal. Jadi jangan nanti sudah ribut-ribut seperti di Bandung land subsidence perpumping, nah, terus baru ribut sekarang. Ya, Jakarta juga sama. Gitu. Nah, kalau nanti barangkali bisa sehingga parameter fisik bisa masuk di dalam simulasi penataan ruang dari waktu ke waktu. Seperti tadi, metropolitan itu dirancang 2015, 2020, 25 sampai tahun 2050 gitu. Nah, kira-kira semangat ini yang ingin saya sampaikan. Berikutnya, Pak. Nah, ini juga sama ini ya. Di mana kita mengetahui adanya, mohon ditunjuk Pak Erwin, ada muka air tanah yang dangkal di gambar hitam itu. Table. Nah, itu kan harusnya lurus gitu ya. Nah, di daerah seperti infrastruktur bawah permukaan, maka akan tergenang. Itu ada orang yang 2 orang lagi berdiri, itu pasti tergenang air. Juga tata ruang bawah permukaan. Jadi air tanahnya itu kita turunkan dengan teknologi deground watering, barangkali begitu. Ya. Nah, deground watering ini bisa seperti ini, ada pompanya itu. Beberapa proyek selesai karena degrowing kemudian menjadi normal, atau kita mencari memang permanen tanpa konstruksi. Contohnya di Lebak Siliwangi itu, saya ikut dulu di lapangan sepak bola. Di ITB di Lebak Siliwangi itu dulunya rawa, kolam. Lalu bersama tim dibikin dewatering permanen dan sampai sekarang itu alhamdulillah baik.
sepak bola itu paling lama kalau hujan besar 10 menit harus sudah kering. Nah ini di sekitar kita juga ada contoh-contoh seperti ini. Nah itu harus ada ruang sejak awal, harus ada diberikan koreksi. Berikutnya Pak Erwin. Ya. Silakan Pak. Sudah Pak. Nah ini gambar skematik juga ya. Kalau misalnya kita bekerja di media porus di bagian atas dan di bawahnya ada media fracture. Ini para ahli tektonik saya kira sangat mendalami. Jadi kalau membuat tunnel itu hati-hati nanti tiba-tiba kalau dibuat tunnel tiba-tiba airnya ke dalam tunnel yang kita buat. Jadi ini harus diwanti-wanti juga. RT RW itu bukan hanya tata ruang permukaan, tetapi juga harus diberikan tata ruang bawah permukaan. Berikutnya, Pak. Saya ingin menyampaikan mengenai inilah yang saya ingin bagaimana sistem scoring ya dengan spasial multi kriteria. Ibu sekalian sudah biasa mengenai analisis hierarkis gitu ya. Metode yang ini mungkin baru tahun 2000-an lah itu ya populernya. Nah, Perda yang tadi itu selesai tahun 2000, diperdakan 2014. Dan ini datanglah metode ini. Jadi yang tadi itu memang belum pakai ini. Jadi ya, multi level ya, jadi ada layer-layer assessment mulai dari base map-nya, kemudian mungkin ada foto, ada land cover-nya, ada demografi tadi, mungkin kawasan-kawasan basahnya kalau ada topografi, nah zoning. Nah, saya mengusulkan pentingnya parameter ini ikut di dalam proses berhitung multi kriteria evaluation ini. Aspek apa? Ada bentang alam, ada peta tanah, ada bahan galian, ada hidrogeologi, ada geologi struktur, peta bahaya ya, hazard dan disaster geologi misalnya. Nah, jadi saya di saja begitu dimasukkan multi level ini. Selama ini tidak ditanya. Nah, keluar di dalam suatu proses, rekomendasinya udah bisa ikut menetapkan. Inilah kawasan ruang terbuka, inilah kawasan industri, inilah kawasan pemukiman di sawah dan yang lain. Kalaupun ada bencana segala macam sudah dihitung di dalamnya. Silakan Pak Erwin. Nah ini perkembangan juga hasil studi literatur metode spasial tadi ya, multi kriteria tadi. Jadi itu memang sejak tahun 2001 sampai 2011 itu belum dikembangkan mengenai metode spasial ini. Yang dikembangkan adalah hanya GIS dan analisis hierarkis gitu ya. Nah, apa pesan dari literatur ini? Jadi parameter assessment ya dari para peneliti yang lain ya, dan sensus ya. Jadi sering membuat kriteria kemudian didebat oleh. Nah, ternyata sekarang ada caranya dengan multi kriteria itu dipersyaratkan. Jadi nanti kalau membuat kriteria itu untuk harus mengurangi subjektivitas gitu di dalam penilaian, maka perlu kontribusi keragaman para ahli. Jadi ahlinya dikumpulkan sehingga dibuat dulu klasifikasinya. Nah, sehingga ini para insinyur ini nanti sudah bisa menggunakan dengan sebuah konsensus. Jadi siapapun yang mengerjakan sudah punya yang sama. Misalnya parameter A ini 3 kali lebih penting dari yang parameter B, parameter A ini 2 kali lebih penting dari parameter dan seterusnya dibuatkan.
Silakan Pak Erwin. Pak Erwin, silakan Pak. Jadi tadi ya mengenai perlu kontribusi keragaman ahli. Nah, ini di dalam kaitan dengan S3 yang saya bimbing, ya. Sekarang bagaimana urutan spasial multi kriteria evaluasi ini gitu ya. Jadi mulai dari metodologinya, jadi studi awal, pengumpulan data, menyiapkan data, evaluasi dan rekomendasi. Nah, berikut ini beberapa contoh. Silakan Pak Erwin agak cepat ya. Saya diberikan contoh oleh teman Pak Rohendi ya. Itu bagaimana menyandingkan peta tata ruang dengan metode biasa dengan metode disandingkan dengan SMCE ini. Ya. Dan ini baru terbatas hanya untuk pemukiman, pertanian, wisata dan hutan. Jadi belum selengkap yang kiri. Yang kiri ini adalah tata ruang secara umum. Jadi di situ dengan metode kayak gini sudah dimasukkan parameter geologinya. Rekomendasikan bahwa sebenarnya pemukimannya itu seharusnya lebih kecil ya. Dari konvensional untuk RT RW itu 3.600 hektar, ini 1.900 hektar. Ya, untuk pertanian itu mirip-mirip, kemudian untuk wisata malah kebalikan. Karena ini kasusnya di Sawah Lunto ya, jadi kawasan pertambangan. Ya. Jadi ini hampir 7 kali lipatnya, kemudian hutan hampir 3. Ini sandingan-sandingan yang sudah bisa dijalankan dengan metode ini. Terus Pak. Silakan Pak Erwin. Sudah Pak. Oke, nah ini contoh ya, ajakan yang perlu segera dalam jangka waktu menengah ini, evaluasi multi kriteria geologi untuk penataan 3 kawasan metropolitan di Jawa Barat ya. Nah, berikutnya Pak. Nah, jadi kembali lagi ke model ini, lanjut. Lanjut Pak Erwin. Nah, ini contoh Pak. Ini metropolitan Jakarta dengan Bodebek-Carrefour. Nah, kawasan ini dirancang itu berdasarkan hanya kriteria jumlah penduduk, luas lahan terbangun, dan aktivitas ekonomi. Jadi ketika ini dulu dirancang, belum membaik. Terus Pak. Nah, ini skenario untuk Bodebek-Carrefour. Ya, ini sudah mulai ada desain, keinginan ada hunian-hunian vertikal begitu ya. Ini baru keinginan-keinginan. Nah, tapi belum nanti diletakkan di dalam tata ruang yang perlu dikoreksi. Terus Pak. Nah, ini hasil kompilasi ya mengenai cekungan air tanah di metropolitan Bodebek-Carrefour. Nah, nanti ini yang penting sekali untuk menjadikan ini dalam parameter SMCE itu. Perlu di Bandung Raya, ini mirip seperti ikan bentuknya. Silakan terus Pak Erwin. Bandung Raya. Nah, itu Bandung Raya ini ada yang merah tua itu yang tahun 2010, nanti yang makin luas itu sampai tahun 2025 ya. Nah, jadi ini sebuah metropolitan. Ini sudah ada perdanya. Terus Pak. Terus, ini data-datanya. Ini mulai dikerjakan. Ini kebetulan ada mahasiswa bimbingan saya S3. Jadi, yang kiri adalah peta pola ruang kawasan metropolitan Bandung Raya. Itu sudah diperdakan. Dan perda yang sebelah kiri itu belum memperhatikan aspek fisik kebumian yang lengkap ya, yang seperti yang saya ingin. Ini sebagai contoh dari hidrogeologi saja ya. Misalnya kawasan lindung,
tata ruang sekarang itu kecil sekali. Ya. Nah, padahal sebetulnya kawasan lindung ini harus dicari apakah itu daerah resapan air atau bukan. Nah, ternyata daerah resapan air. Jadi dibuatlah sebetulnya harusnya warnanya bukan biru, tetapi menjadi warna hijau. Jadi di hijau sebelah kanan bawah apa? Nah, harusnya itu gitu. Nah, peta ini nanti menjadi satu layer di dalam peta zonasi yang akan dihitung di dalam metode SMCE itu. Jadi akan dibuat yang seperti ini banyak. Belum nanti peta longsor, belum lagi peta ini. Nah, semua disuperimpuskan dan dihitung di dalam grid system, maka akan membuat tata ruang yang baru. Nah, ini Cirebon, ya, Cirebon Raya, ya, di Cirebon. Ini juga sampai prediksi sampai tahun 2050, ya. Nah, rencana peruntukan ruang yang ada sekarang itu lebih kepada memang hanya fisik, bukan fisik, jadi hanya untuk ekonomi dan kebutuhan sosial, ya, politik begitu. Terus Pak, ya. Nah, ini cekuan air tanahnya sudah mulai dikumpulkan, tapi ini tentu setelah dikompilasi itu harus diuji di lapangan, ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin dimasukkan ini, sehingga kawasan-kawasan yang tadinya memang harusnya daerah resapan air itu harus diamankan, yang boleh mengambil air itu harus ditata, dan kawasan-kawasan perkotaan tidak boleh mencemari air ke dalam aquifer itu. Nah, ini dalam tata ruang. Tetapi tata ruang yang lain juga kita bisa tata ruang di kawasan-kawasan tertentu, ya, di kawasan ekonomi khusus, di kawasan pertambangan, geotermal barangkali, ya, karena di geotermal itu dikenal harus menjamin sirkulasi air ke dalam reservoir itu sekurang-kurangnya 30 hingga 50 tahun itu terjadi gitu, ya. Nah, ini kesimpulan dan arahan dialog barangkali, ya, berdasarkan pengalaman saya ini. Yang pertama, hidrogeologi kata kunci yang sering muncul dalam berbagai studi tentang perkotaan. Nah, sehingga hidrogeologi sangat penting sebagai salah satu parameter assessment mengenai fisik kebumian, ya, di antara 6 parameter geologi lainnya. Ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang berkecimpung di dalam 6 parameter geologi lainnya untuk sama-sama segera membuat zone-zone layer yang kuantitatif, ya, yang secara kuantitatif bisa diterima oleh ahli yang lain. Yang kedua, diaplikasikan, ya, metode spasial multikriteria evaluation ini terus ditumbuh kembangkan, ya, dan direplikasi untuk menilai kesusilaan lahan. Nah, untuk yang bagaimana? Untuk yang dua, satu, pembuatan RT/RW dan RDTR yang baru bisa menggunakan SMCE ini. Pakai itu dengan aspek fisik kebumiannya yang sudah. Ya. Kemudian yang kedua, evaluasi RT/RW, RDTR yang telah dibuat. Karena sekarang diakui gitu. Senang sekarang karena di Kementerian PU Tata Ruang sekarang ada balai baru, yaitu Balai Air Tanah. Air, mata air, kawasan pengaliran air itu mungkin akan lebih cepat di tesnya sekarang, ya, data-data akan lebih banyak gitu. Nah, terhadap RDTR yang telah dibuat itu dalam jangka menengah, ya, itu perlu evaluasi dan penyesuaian tata ruang metropolitan Bodebekarpur, metropolitan Bandung Raya, dan metropolitan Cirebon Raya. Ya, jadi metropolitan ini harus dirancang dengan tata ruang yang baru. Nah, kontak Pak Kepala Bapedanya kemarin. Kemudian yang kedua, di dalam rangka jangka panjang, kita perlu siap-siap ini. Kalau metode ini bisa dipakai, ya, diyakinkan kepada berbagai pihak, maka kita akan diminta atau akan punya PR untuk penyesuaian atau penyempurnaan 34 RT/RW provinsi, 416 RT/RW kabupaten
di Indonesia dan 98 kota di Indonesia. Jadi ini cukup banyak, bukan hanya berbicara pekerjaan, tetapi sumbangsi geologi di dalam yang sebaiknya harus dibuat. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini pikiran-pikiran dari berbagai literatur yang saya baca. Nah, ke depan ini berdasarkan tadi belajar hidrogeologi di dalam wilayah dan perkotaan secara berkelanjutan, maka paling tidak ada 5 hal ya yang menjadi fokus pengembangan ilmu hidrogeologi. Yang pertama, hidrogeologi sebagai parameter assessment, ya. Jadi sebagai assessment untuk perencanaan dan pengembangan. Pembangunan konsep yang berkelanjutan, ya, atau sustainable development planning. Hidrogeologi harus dikembangkan untuk mampu mempertahankan dampak dari urbanisasi. Ya, jadi kalau banyak orang pindah kangen dianggap itu bukan urusan geologi, bukan urusan hidrogeologi. Ya. Jadi pencemaran air tanah, pencemaran ke dalam aquifer itu harus bisa diberikan sedemikian rupa sehingga pemerintah itu maupun masyarakat aware terhadap suasana ini. Ini harus dikembangkan untuk menjamin sertifikasi, dalam bentuk sertifikasi maksud saya, dan standar kualitas dan kuantitas pasokan air ke dalam wilayah dan juga kawasan energi terbarukan seperti geotermal. Di dalam pengalaman bacaan itu yang saya lihat, di negara lain itu sudah ada sertifikat. Jadi kalau ngebor air, ini aquifer yang mana, kemudian ini berapa debitnya dan berapa lama itu debit sebesar itu. Nah, atas dasar itulah pengadaan air itu dilakukan. Jadi kalau nanti janjinya 10 tahun, debitnya katakanlah 4 liter, 5 liter per detik, ternyata baru 6 tahun kering, nah itu nanti akan dicari pertanggungjawabannya, gitu ya. Kawasan energi terbarukan ya, di kawasan panas bumi. Jadi reservoir panas bumi itu harus dijamin ada airnya. Kalau dijamin, maka juga harus dinyatakan sekian tahun ini bisa beroperasi. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa geologi itu dikembangkan hidrogeologi forensik ya. Jadi forensik hidrogeologi antara lain ya yang sering itu adalah pencemaran. Tercemar itu harus dicari dari mana ini datang pencemaran itu. Ya. Dan ini sangat ditunggu Bapak Ibu sekalian oleh penegak hukum, baik itu KPK maupun kejaksaan dan yang namanya ilmu-ilmu forensik ini. Land subsidence itu kita harus bisa sampai nunjuk itu. Kalau bilang overpumping itu di sumur yang mana gitu. Kalau pemompaan kalau pemboran tanpa izin itu harus dicari. Di mana itu pemboran itu yang tanpa izin itu? Kenapa mengenai istilahnya penurunan muka air tanah yang sangat berlebih. Lalu fenomena liquefaction. Nah, itu jangan-jangan memang tidak diperhitungkan di awal. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini pasti sangat dominan oleh Pak Lambo ini ya nanti. Hidrogeologi harus dikembangkan dengan pendekatan ya, saya menggabungkan gitu ya. Kan kebutuhan nyata di kita itu adalah tiga kata kunci ini. Buat pemodelannya, kemudian disimulasikan dan diprediksikan. Ya, sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, jadi simulasi itu harus didiri. Jadi termasuk kalau misalnya tadi air hujan tidak meresap ke dalam aquifer itu harus sejak awal sudah diprediksikan. Kalau ini tata ruangnya begini dan tidak dipatuhi maka akan seperti ini. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian yang ingin disampaikan dan ini sebagai penutup barangkali Pak Erwin minta tolong. Ya Pak. Nah, saya stop ininya. Penutup. Ya. Ya, silakan. Ada referensinya dulu. Nah, ini referensi cukup banyak. Ini saya ambil dari sini. Ya.
termasuk dari bimbingan-bimbingan saya, gitu. Terus terakhir, dan terima kasih ya atas bantuannya ya sebagai mitra dalam hal pengayaan substansi dialog ini, tentu intellectual exercise, lalu critical thinking terhadap draft awal, dan pengayaan pengalaman kepakaran ya. Yang pertama, kolega saya ini Profesor Boy Kombaitan yang sama-sama sedang membimbing Saudara Ulfa. Kemudian Pak Imam yang tadi kita bicara tentang tunnel. Kemudian Pak Erwin mengenai setting geological system dan juga relasi sungai dengan akibat dan pencemaran begitu. Pak Nendi ini yang memberikan contoh exercise. Kemudian Saudara Imam Priyono ini yang sedang S3 dengan saya, Ulfa dan Proise ini. Saya kira itu buat saya, mohon maaf kalau kepanjangan dan kurang tepat, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan bagaimana aspek kebumian ini menjadi lebih bermakna di dalam ruang, ya, baik itu kota, wilayah, atau juga kawasan-kawasan khusus. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Denny, waktunya cukup singkat ini. Jadi akan ada banyak waktu untuk pertanyaan dan diskusi. Ini saya dulu. Nah, Ibu Bapak yang ingin bertanya, mohon kolom chat di Google Meet atau di YouTube bagi yang mengikutinya lewat YouTube ya. Nah, ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, Pak Denny. Ini saya urutkan dari bawah ke atas ya. Yang pertama, ini dari Pak Trisno Widodo ini. Ini murid Bapak juga ini, Geologi 96, Pak. Jadi sekarang sedang bertugas di pemerintah daerah di Jawa Timur, kalau tidak salah. Dia bertanya bagaimana pola tata ruang pada RDTRK untuk pengembangan kawasan pemukiman yang lebih detail terkait penataan ruang terbuka di kawasan pemukiman, terutama pengaturan pengambilan air tanah. Karena imbuhannya lokal, itu katanya. Hal ini berdasarkan kondisi lapangan bahwa kebutuhan air baku masyarakat dipenuhi dari sangkal. Halo? Sempat dicatat Pak Denny? Sudah. Maka Pak dijawab, atau satu lagi Pak dari Pak Cepi Komara ini, bagaimana menerobos proses politik dari implementasi penataan ruang? Karena selama ini produk tata ruang hanya dinilai oleh Pak Cepi sebagai produk yang mungkin sia-sia ya, mubazir, tidak dapat diimplementasikan. Jadi ini masalah politiknya katanya Pak Denny. Silakan Pak Denny. Baik, yang pertama, tadi kan saya menceritakan hidrogeologi itu kita harus pahami mengenai kesistemannya. Kesistemannya sangat sederhana aja di model, kan ada input, proses, output gitu. Nah, input ini adalah imbuhannya, dari mana dia masuk, aquifer bebas, berarti biasanya memang masuk langsung dari lapisan yang paling atas, kemudian nanti berakhir di impermeable layer yang paling pertama. Tetapi kalau dia artesian well, artesian aquifer, itu biasanya diapit oleh dua lapisan impermeable. Ya, jadi memang peran struktur geologi, peran rekonstruksi geologi, pemahaman parameter fisik hidrolik dari batuan itu menjadi penting, ya kan? Jadi oleh karena itu Pak Trisno, tolong itu cekungan air tanahnya atau mikro cekungan air tanahnya itu digambar dulu gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita bekerja dengan, kalau di pemerintahan itu memang kalimat, bukan peta, bukan gambar. Ya, Bapak Ibu dipersilakan ya, kalau ada undang-undang dilampiri peta, kemudian terjadi konflik
beda kalimat, beda penjelasan antara di peta dengan di kata-kata. Berdasarkan keputusan kehakiman itu yang menang itu adalah kata-kata. Ya, Pak. Kata-kata itu menjadi penting. Nah, oleh karenanya saya sarankan ke Pak Trisno itu dibuatkan itu sistem akifernya, ya, dengan cara-cara yang baik, gitu ya. Introduce juga, jangan hanya eksplorasi gitu ya, tapi harus ada juga keyword investigation ya. Ada apa, eksplorasi, investigasi, dan eksploitasi gitu. Kita kadang-kadang lompat dari eksplorasi langsung kepada eksploitasi. Jadi dibikinlah apa, rekonstruksi basin secara detail, hubungan air tanahnya, dan jangan lupa ya, dimodelkan dulu tadi, model, disimulasikan, dan diprediction. Ya, saya berharap nanti pemodelan, simulasi, dan prediksi itu menjadi hal yang biasa. Ya, harusnya begitu di bidang-bidang di mana-mana pun. Ya, Pak. Yang sekarang ya. Jadi misalnya di sebuah kota, ruang terbuka hijau, ingin banyak taman. Ya sudah, dibikin taman. Taman itu kan perlu air. Ya direkonstruksinya, dibuatlah aquifer buatan. Ya. Misalnya ambil kalau seluas lapang sepak bola digali aja 2,5 meter atau 3 meter. Dasarnya digelar geotextile, lapisan impermeable, kemudian dibuatlah aquifer buatan, ambil pasir yang paling mudah, kemudian di atasnya ditutup tanah organik, bunga-bunga. Nah, nanti Pak Trisno bisa bilang taman sepanjang hayat gitu. Jadi semua taman-taman kota di bundaran-bundaran perempatan jalan itu selalu berbunga, selalu hijau, tidak kurang air, tidak perlu lagi ada semprot air tiap pagi, karena di situ dibikin di sistem sirkulasi gitu ya itu. Nah, Pak Cepi, pengalaman saya proses politik itu tidak susah, ya. Caranya adalah kita harus lebih pintar daripada anggota DPR. Kebetulan rasanya nggak ada anggota DPR di sini, Pak. Ya nggak apa-apa. Lebih pintar. Lebih pintarnya apa? Jangan politiknya, lebih pintar ilmunya. Ada anggota DPR satu pun yang saya kenal nih di Jawa Barat, kan ada 27 DPR satu provinsi itu, yang tidak ingin hebat. Mereka minta tenaga ahli, minta advice gitu. Ke sana begitu. Jadi kalau tidak di dalam keputusan DPR itu sering mengedepankan kesepakatan dan kesepahaman. Nah, kita isi ilmunya. Jadi pengalaman saya sekian tahun mendampingi DPR, karena saya kepala Bapeda, bikin dulu DPR-nya pinter, sepemahaman. Jadi kalau mau membuat gedung, ajari dulu membuat gedung seperti apa. Ya, jadi proses politik itu kalau tidak mau membuat pinter mereka, ya jadi sulit. Karena mereka punya alam sendiri, ya, artinya punya konsensus politik. Politik itu kata kuncinya adalah kesepakatan dan kesepahaman gitu. Nah, tinggal kita isi ilmunya. Gitu aja, Pak Cepi. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini yang berikutnya ini terkait dengan SMCE, Pak. Jadi yang pertama ada beberapa orang, salah satunya Pak Reynaldi ya. Jadi masalah SMCE itu apakah dilakukan penilaian dengan metode SMCE, unit deliniasi apakah berdasarkan grid. Jadi unit deliniasi dari SMCE ini apakah berdasarkan grid atau berdasarkan unit geologi atau unit geomorfologinya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait SMCE juga, apakah SMCE bisa dipakai untuk daerah yang sudah terbangun? Mungkin itu, Pak, yang senada. Ya, jadi ini dua pendekatan itu bisa disimulasikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang hal yang satu kesisteman,
misalnya begini, kita bisa nggak membuat tata ruang Jabodetabek? Nah, Jabodetabek itu adalah tata ruang berbasis pendekatan sistem hidrologi. Bukan Jabodetabek, harusnya Jabodetabek punjur gitu. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur. Clear. Begitu Pak Erwin. Jadi delineasinya kita berbasis itu, kemudian tetap menghitungnya itu pakai grid system ya. Bukan geologi yang diukur, tapi juga apakah di situ ada orang, apakah di situ sudah ada industri dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah SMCE ini yang sudah terbangun ini bisa dipakai untuk mensimulasikan tadi. Jadi kita harus berani mengatakan bahwa di satu daerah ini peruntukan lahannya ini tidak cocok gitu. Tidak sesuai. Ya. Kota Bandung itu menurut sejarah itu kan hanya didesain untuk 900.000 penduduk. Sekarang sudah hampir 2,4 juta. Apakah 1,8 juta ini harus diusir dari Bandung? 900 juta itu, 900.000 maaf, ya kan? Nah, sedikit maaf 900.000 ya. Kalau itu 2,4 berarti kan 1,5. Nah, ini 1,5 ini udah terlanjur ada di dalam Bandung ini. Ini solusinya barangkali sekarang solusinya adalah 1,5 juta lain itu atau 2,4 juta dibiarkan aja di Bandung, nggak apa-apa. Ya Pak. Nah, mana daerah yang cocok untuk pemukiman, mana yang tidak. Nah, maka keluarlah pemukiman itu mungkin high risk building ya, jadi bangunan ke atas. Nah, dan ini tidak gampang ya, bangunan ke atas itu harus pendidikannya sejak anak kecil ya. Terhina kalau punya rumah di lantai 2 kan, ya di satu komplek 4 lantai, terus di lantai 2, lantai 3, dia inginnya yang menyentuh tanah. Nah, itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang itu merasa terbiasa ya. Jadi di buku SD juga coba saja Pak Erwin barangkali buku SD. Alamat rumah di mana? Pasti dibilang saya rumah di sini di jalan anu nomor sekian. Di jalan anu nomor sekian lantai 2 wing barat misalkan seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sehingga nanti resapan air dengan SMCE ini justru harus bisa mengoreksi tata ruang yang ada dalam suatu perkotaan yang sudah jadi. Ini gunanya, Pak. Baik, Pak. Ini ada juga yang terkait, Pak. Ini terkait dengan calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Itu satu dari Pak Alvan itu bertanya kondisi hidrogeologinya bagaimana secara umum. Terus yang kedua terkait juga ini, karena ada satu lagi pertanyaan yang menanyakan bagaimana pola tata ruang untuk daerah yang dikelilingi sungai besar. Ya, dengan dataran aluvial yang luas begitu Pak. Mungkin dikaitkan dengan land subsidence potensinya yang mungkin besar begitu Pak. Jadi yang satu aluvial banyak sungai, yang satu lagi di daerah gambut Pak, Kalimantan Timur. Terima kasih Pak. Ya. Ini saya mungkin yang ibu kota itu saya juga sudah beberapa dapat WA ini ya. Tapi ya rasanya belum sampai ke sini nih Pak. Ya, parameter-parameter ini belum didudukan ya. Saya sudah nyari informasi tapi saya belum gitu. Jadi belum sampai ke pendekatan-pendekatan seperti ini gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua yang tata ruang yang dikelilingi sungai yang besar di depan aluvial gitu ya. Nah, itu saja. Jadi sungai ini sangat berkorelasi dengan sistem aluvial itu, gitu ya. Jadi tata ruangnya itu ya harus lebih hati-hati. Apa di dataran aluvial itu ya pertama harus diyakini dulu apakah disimulasikan sungai besar itu menyebabkan banjir apa tidak gitu. Tuh, kemudian yang kedua, kalaupun ada bangunan, ini ya sangat rentan ya.
Jadi kalau saya menyarankan di daerah-daerah aluvial ini harusnya banyaknya sistem terpusat ya. Misalnya pengelolaan limbah domestiknya itu dikelola, ada yang mengelolanya. Jangan ke individu penduduk. Ya. Jadi harus lebih kepada pendekatan kolektif ya. Juga bahwa ini endapan aluvial ini apa di oxbolik maksudnya atau apa gitu. Nah, itu harus disimulasikan. Jadi saya selalu minta bikin model dulu, disimulasikan, baru diprediksikan. Sehingga kalau nanti ada banjir, itu kita sudah memberitahu. Tidak banjir juga, kita sudah bisa memberi catatan-catatan. Nah, yang terjadi sekarang, kalau rapat banjir saja, itu yang pernah saya ikuti bertahun-tahun, itu Pak Gubernur mimpin rapat, sertanya Bupati Wali Kota, pastinya nanya-nanya, Pak Bupati kira-kira banjir ini mau diapakan. Masing-masing bupatinya usul. Dan pengalaman ini, ya, adanya modeling, simulation, and prediction itu, saya berharap ke depan, kalau rapat koordinasi di kementerian, di gubernur, itu bupati wali kotanya itu bukan mengusulkan, tetapi berdasarkan simulasi, bupati yang ini harus begini, bupati yang ini harus begini, wali kota ini segini. Karena itu pendekatannya di dalam satu sistem daerah aliran sungai begitu. Kira-kira gitu Pak Erwin. Baik Pak. Jadi sampai sekarang ini berarti memang poin dari Bapak itu yang pertama masalah pemetaan ya Pak ya. Jadi skala peta itu penting. Kemudian dari skala-skala peta, data yang banyak, itu dilakukan eksplorasi, kemudian tahap berikutnya investigasi, sampai kemudian bisa melakukan simulasi sekaligus memprediksi, begitu ya Pak ya? Ya, yang terakhir itu yang lebih penting ya, belajar memprediksi. Saya lebih senang prediksi salah ketimbang tidak memprediksi. Iya Pak, walaupun itu terkait dengan gunung meletus ya Pak. Dan saya punya pengalaman itu ya. Kalau nanti ada yang bertanya, saya ceritakan itu. Iya, baik Pak. Ini yang berikutnya, ini dari Pak Andang Bahtiar ini. Selamat siang Pak Andang. Menurut Pak Andang ini bertanya, menurut Pak Denny bagaimana status tata kelola, eksplorasi, konservasi, eksploitasi air tanah saat ini? Apakah regulasi dan kelembagaannya sudah cukup atau belum? Kemudian yang terkait dengan ini, terkait dengan kelembagaan dan regulasi, Pak, ada lagi Pak